Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saya merasakan dalam roh saya tidak ada roh kemunafikan dan kepalsuan, karena memang tidak munafik adalah ciri hikmat dari atas. Berarti orang yang suka munafik pakai topeng kepalsuan tidak menampakkan jati dirinya yang sebenarnya. Dia adalah orang yang memiliki hikmat dari dunia. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, andalkan Tuhan, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin membahas dan mengulas pelayanan dan kehidupan hambanya Pastor Andi Simon dari sudut yang berbeda, unik, praktis, dan menarik. Saya beri judul, Pastor Andi Simon, suaranya bagus juga menyanyi ya, dan 7 ciri orang Kristen yang menghidupi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membongkar, menggali, mengeksplorasi ke-7 ciri orang Kristen yang menghidupi Kristus. Itu jelas terlihat dari apa yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon hanya dengan durasi sekitar 6 menit. Saya akan tunjukkan kepada kita semua. Nah, tadi saya katakan kepada kita, paling tidak saya temukan ada 7 ciri kehidupan hambanya Pastor Andi Simon yang sebetulnya dan sebenarnya serta seharusnya menjadi ciri kehidupan orang Kristen ketika benar-benar meneladani Kristus dalam hidupnya, atau ketika hidup kita benar-benar menghidupi Kristus. Ini tidak sekedar masuk dalam tataran teori, konsep, doktrin, ajaran, sekalipun itu mutlak penting, tapi benar-benar bagaimana aplikasi penerapan kehidupan kita dalam bentuk suguhan karakter yang dapat dilihat dan disaksikan serta dinikmati oleh orang lain. Yang pertama, seorang Pastor Andi Simon adalah seorang yang hidupnya selalu bersemangat, antusias, dan menularkan semangat kepada orang lain, kepada orang banyak, tanpa dibatasi oleh batasan apapun. Saudara dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah pandemi virus corona seperti ini, kita butuh sosok pemimpin yang menularkan semangat, antusias, harapan. Yang kedua, mendorong orang lain untuk suka memuji Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan. Ini menjadi motto kehidupan dari hambanya Pastor Andi Simon. Suka sekali untuk mengajak, mengarahkan, merangsang, memotivasi orang lain. Ayo kita memuji Tuhan, ayo kita menyembah Tuhan.
Mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempercayai firman Tuhan yang ya dan amin. Ini seorang pemimpin yang perlu kita contoh. Saudaraku, coba lihat bagaimana kehidupan banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Mereka menuntun mengarahkan kita kemana? Ke arah mana? Untuk membuat kita menjauh dari Tuhan. Hidup hanya oleh perasaan, hidup hanya oleh melihat, bukan hidup oleh iman. Atas dasar mempercayai kuasa Tuhan, kuasa firman-Nya, dan juga perbuatannya yang ajaib dan luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, adakah kita orang seperti itu tampil di tengah-tengah kondisi keadaan apapun? Selalu berupaya untuk mengajak, mendorong orang lain untuk memuji Tuhan, meninggikan, menyembah, mengagungkan Tuhan. Bahkan terlebih lagi untuk hidup di dalam jalan Tuhan, kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, seorang hambanya Pastor Rani Simon adalah seorang yang tulus dan rendah hati. Coba perhatikan ketika beliau memuji Tuhan. Saya merasakan dalam roh saya tidak ada roh kemunafikan dan kepalsuan, karena memang tidak munafik adalah ciri hikmat dari atas. Berarti orang yang suka munafik pakai topeng kepalsuan, tidak menampakkan jati dirinya yang sebenarnya. Dia adalah orang yang memiliki hikmat dari dunia. Seorang yang tulus, seorang rendah hati. Dan saya kasih tahu, siapa-siapapun yang suka nyinyir untuk memojokkan, memfitnah, merendahkan, membunuh karakter seorang yang tulus dan rendah hati seperti hambanya Pastor Rani Simon, kalau engkau tidak ditegur, dididik, dihajar oleh Tuhan, berarti engkau bukan anak yang dikasihi dan disayanginya. Kalau terus-menerus engkau sudah merasa nyaman, tak ada lagi merasa bersalah dalam dirimu untuk senantiasa memfitnah, menuduhkan salah, nabi palsu, sesat, pakai hipnotis, pakai tipu-tipu, sihir, dan lain sebagainya, dan engkau tidak menerima hajaran dan didikan Tuhan, berarti engkau bukan anak-anak yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Berarti sedang berada dalam zona merah. Saudara dikasihi Tuhan, anjing menggonggong kapila tetap berlalu. Itu kadangkala perlu dalam hidup ini. Jangan hidup dari apa kata orang, tapi percayalah kepada Tuhan supaya kita aman, tenang, damai, tenteram dalam menjalani hidup ini, terlebih menjalani tugas dan panggilan tanggung jawab kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, hanya orang-orang yang tulus dan rendah hati yang akan dipakai oleh Tuhan, ditinggikan, dibesarkan, dipromosikan oleh Tuhan. Nanti dalam kesempatan lain saya akan membahasnya. Bagaimana hambanya Pastor Rani Simon makin terbuka kepada akses-akses yang lebih besar, yang lebih tinggi, yang lebih bermartabat dan terhormat. Karena apa? Tuhan yang membesarkan hambanya Pastor Rani Simon, pelayanannya, dan seluruh tim. Karena apa? Karena suka tinggal dalam hadirat Tuhan, membangun relasi, hubungan dengan Tuhan, hidup dalam ketulusan dan kerendahan hati. Firman Tuhan berkata, tinggi hati mendahului kejatuhan, kecongkakan mendahului kehancuran. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Ia meninggikan engkau pada waktunya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Tapi kalau saudara tetap ngotot untuk menuduh salah, penipu, dosa, dan pelanggaran, nabi palsu, sesat, sihir, hipnotis, tipu-tipuan, dan lain sebagainya, itu terserah Anda kalau sudah menjadi orang yang bebal, yang suka melakukan seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu, Pastor Rani Simon ke depan akan semakin ditinggikan, dibesarkan, dipromosikan Tuhan, ditaruh dan ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang terhormat. Karena beliau adalah seorang yang benar-benar tulus dan rendah hati, tidak ada kepura-puraan. Kasih yang ditunjukkan adalah kasih yang tulus
kasih yang tanpa pamrih, kepedulian kepada orang-orang lain. Bahkan moto hidupnya adalah seorang yang hadir menjadi sahabat orang-orang sakit. Saudaraku, berikutnya, seorang yang hidupnya menjadi berkat. Saudara, seorang yang punya moto dan tujuan target hidup menjadi berkat bagi orang lain adalah seorang yang benar-benar sudah sungguh-sungguh menikmati dan mengalami berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan, termasuk berkat yang terbesar adalah hidup yang kekal, anugerah keselamatan melalui iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika hambanya Pastor Rene Simon sudah menikmati, mengecap, merasakan itu, maka moto hidupnya menjadi berubah, bukan orientasi kepada diri sendiri, tapi orientasi Tuhan. Aku mau meneladani Kristus yang hidupnya menjadi berkat, rela menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang untuk menebus manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Orang yang sudah benar-benar menikmati, mengalami akan kasih, setia, kebaikan, kemurahan, anugerah, karunia Tuhan yang ajaib. Orang itu sudah merasakan berkat yang berlimpah dalam hidupnya. Maka hidupnya pun rindu menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti Yesus Kristus, junjungan ilahi kita. Kehadirannya, hidupnya secara keseluruhan menjadi berkat bagi dunia, yang tentunya meresponi, menanggapi kasih karunia yang disediakan dan sudah diberikan secara sempurna kepada manusia. Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Abraham, bapak orang beriman, dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara tahu filosofi terima kasih? Terima. Bapak Saudara memberikan sesuatu kepada saya terima. Kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya belum pernah mendengarkan orang lain berkata ketika mendapatkan sesuatu, terima, terima. Terima, terima. Tidak. Tapi terima kasih. Artinya hidup kita diberkati, hidup kita menjadi berkat. Jangan hanya terima-terima. Itu sebabnya firman Tuhan berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bagaimana moto kita? Lebih berbahagia apa? Menerima daripada memberi. Berarti tidak sesuai dengan konsep firman Tuhan. Bagaimana dengan pola, cara, gaya, karakter hidup kita selama ini? Mari kita maju, berkembang lebih hebat, lebih dalam, lebih indah, lebih luar biasa. Barangkali kita belum bisa memberikan berkat berupa uang. Berikanlah senyuman. Ungkapkanlah kata-kata yang membangun, bukan mencaci, memfitnah, merendahkan, menuduh penipu, pembohong, sihir, sesat, palsu. Siapa Anda, saudaraku, sehingga menjadi hakim tunggal di dunia ini? Anda belum pernah diberikan Tuhan Yesus wewenang untuk menjadi hakim. Jadi jangan tugas Anda hanya ngerocos terus menyuruh orang lain sesat, palsu. Mohon maaf Bapak Saudara, jangan marah. Maksud saya Aperlin Jebua, Patrick Smith yang merasa paling pakar, paling hebat firman Tuhan. Padahal masih anak kemarin sore. Ada juga sih yang senior gak percaya lagi adanya mujizat. Banyak hal yang saya belajar dari hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong. Tapi dalam hal mujizat, saya berseberangan kontradiksi dengan beliau. Karena tidak lagi percaya adanya mujizat. Lebih percaya dokter yang mengobati daripada dokter di atas segala dokter dan di atas segala tabib. Oke, itu pembahasan lain, bahkan sudah ada di channel saya videonya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, berikutnya, hidupnya selalu bersuka cita. Ada identiknya kemiripan dengan bersemangat tadi. Ada bagian firman Tuhan berkata 1 Tesalonika 5, bersukacitalah senantiasa. Bahkan Rasul Paulus kembali mengulanginya dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hanya orang yang memiliki sukacita dan hidup dalam sukacita senantiasa dalam hidupnya akan bisa menularkan sukacita kepada orang lain. Itulah hambanya Pastor Rene Simon. Coba lihat,
sudah ramah, tulus, rendah hati, hidupnya bersemangat, hidupnya bersukacita. Maka untuk teman-teman sebagai tim YHS, bangga dan bersyukurlah memiliki seorang rekan kerja seperti hambanya Pastor Rani Simon. Kan tetap bersemangat, bersukacita. Dan jangan lupa sukacita karena Tuhan itulah perlindungan dan kekuatan bagi kita. Orang-orang yang kehilangan sukacita adalah orang-orang yang rapuh, lemah, dan tak berdaya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, sudah pernah dibahas oleh hambanya Pastor Rani Simon, Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Oleh karenanya, jangan menjadi pribadi yang tawar hati. Tetaplah antusias dan bersemangat serta bersukacita. Dan sukacita orang Kristen tidak ditentukan oleh situasi, kondisi keadaan. Tapi ditentukan oleh sejauh mana kita menjadikan Kristus sebagai tujuan, target, sasaran hidup kita. Yesus pokok anggur yang benar, kita adalah carang atau cabangnya. Biarlah carang atau cabang itu tetap melekat kepada pokok anggur. Maka sukacita, damai sejahtera, kekuatan, dan lain sebagainya akan menjadi milik kita yang tidak terpisahkan. Berikutnya, percaya akan kuasa mujizat Tuhan termasuk melalui doa. Dan ini menjadi ciri khas sampai beliau dijuluki sebagai seorang penyembuh jalanan. Berdoa in Jesus name, dalam nama Yesus. Bahkan di dalam pernyataan dari hambanya Pastor Rani Simon yang sudah saya tunjukkan tadi, dari situ jelas terlihat bahwa beliau berulang-ulang berkata, percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan doa yang dinaikkan kepada Tuhan, besar kuasanya. Dan itu benar-benar persis sesuai dengan firman Tuhan. Doa yang sepakat, doa yang sehati, doa yang didasari kerendahan hati, doa yang tidak jemu-jemu, doa yang sungguh-sungguh, doa yang penuh keyakinan, besar kuasanya. Saudara dikasihi Tuhan, orang yang menghidupi Kristus dalam hidupnya bukan sekedar konsep, teori, gagasan, dan ide, maka orang itu pasti percaya masih adanya mujizat, kuasa Tuhan, penyembuhan, doa aliran kesembuhan sampai saat ini. Karena apa? Karena Yesus Kristus tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Baik kasih, kebaikan, kuasanya masih tetap real, nyata, berlangsung. Dan itu dibuktikan dengan banyak fakta-fakta, bukti-bukti lewat seluruh rangkaian pelayanan hambanya Pastor Rani Simon. Bahwa kuasa Tuhan melalui doa in Jesus name, dalam nama Yesus, masih tetap nyata bekerja sampai saat ini. Yang ketujuh, yang terakhir, seorang yang suka menyembah Tuhan. Makanya saya sangat tidak simpati dengan pendeta Henry Tandianta. Beliau berkata bahwa Pastor Rani Simon bukan penyembah Yesus. Ini merupakan satu kekeliruan, kesesatan yang sangat parah. Pastor Rani Simon adalah seorang yang suka memuji, menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus. Menyembah Allah yang disapa dengan Bapa. Menyembah Yesus Kristus Sang Firman Allah yang telah menjadi manusia. Menyembah Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, roh kebenaran, roh yang kekal. Saudaraku, seorang yang menghidupi Kristus pasti menjadi seorang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Selamat meneladani Tuhan Yesus Kristus. Paulus berkata, jadilah pengikutku. Jangan stop, berhenti. Sama seperti aku telah menjadi pengikut Kristus. Artinya, apa yang baik dan positif dari Paulus diikuti, diteladani, dicontoh oleh baik Titus anak rohaninya, termasuk Timotius juga anak rohaninya. Apa yang baik dan positif yang sesuai dengan kebenaran tentunya, yang sudah dihidupi, dihayati, dikerjakan oleh hambanya Pastor Rani Simon. Biar hal itu menjadi contoh dan teladan bagi kita. Kalau saudara dan saya berkata kita menghidupi Kristus, pola, cara, teladan hidup Kristus dalam hidup kita, maka ketujuh hal ini
menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita terapkan, aplikasikan dalam hidup kita masing-masing.